sama-sama memulai kegiatan kita pada saat ini. Pak Joshua Yoris sementara dijemput, dan sebetulnya memang ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lalui dulu sebelum kita melanjutkan kegiatan kita untuk 2 hari ini. Karena itu kepada Sida Pak Dela dan Pak Muslim Sumulu untuk menjadi penutur pada kesempatan ini. Shalom, Bapak dan Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sedang kegiatan kita mulai, kita lalui dengan ibadah. Di slide kita sudah disiapkan tata ibadah pembukaan sebelumnya Mazmur kontemporer Gereja Toraja di bawah satu tema Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kita mulai dengan sebuah instrumen. Lelah masih terasa. Saat terbuka sepasang mata, merayu mimpi malam tadi, mencoba raih indah, dan kini terukir nyata awan perkasa. Cahaya surya di antara cakrawala. Terima kasih untuk malam tadi, dan terima kasih untuk pagi ini. Ku ucap selamat pagi di pagi yang cerah untuk seluruh sahabat-sahabat. Mari kita berdiri, kita melakukan seiring siang disinari tangan. Jarang ku yang
Salam kepada kamu dari semua orang kudus, kasih karunia dari Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai-mu. Silakan dulu. Kita akan bersama-sama mengucapkan secara responsorial Mazmur 119 ayat 12 sampai 24 dan 17 sampai 19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Aku akan mengangkat piala keselamatan, akan membayar nasabku kepada Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, akan membayar nasabku kepada Tuhan di pelataran rumah Tuhan. Haleluya, amin. Manis kau dengar. Aku hendak bernyanyi.
kami hendak bermasmur, hendak memuliakan Engkau selagi kami masih ada. Terima kasih untuk hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami berada di sini, kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana, sebagaimana yang Tuhan telah kerjakan di masa yang lampau. Dan sampai sekarang ini terwarisi bagi kami, dan bahkan kami akan wariskan bagi anak dan cucu kami. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami punya banyak keterbatasan. Dan kami terus bertanya untuk menemukan jawaban. Kiranya berproses bersama di sini, kami mendapatkan setitik cahaya cerah dari Tuhan atas karunia, atas talenta yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan dasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, bimbing kami semua. Kami beroleh pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur kita berada di sini, dan mungkin dari manajemen ibadah, kalau saya bertugas ibadah sudah sangat tidak memenuhi sebuah standar, karena dia terlambat, dan idealnya ibadah itu tidak menjadi ajang tempat untuk minta maaf atau klarifikasi. Ya, mari pendeta jemaat, saya selalu mengingatkan bahwa ada satu salah satu indikator kita menghidupi pelayanan kita ketika hubungan ini tentu jemaat dilayani. Dan salah satu indikator jemaat menikmati pelayanan kita adalah kita sebagai pelayan yang selalu ada di wajah mereka. Juga kan ini doa, ya. Baik. Mazmur pasal 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selama ada. Saya tidak akan banyak mengupas teks ini, tapi saya hanya bicara pengalaman yang kemudian menjadi refleksi pribadi saya tentang musik gerejawi, dalam hal ini musik vokal dan instrumen. Tetapi saudara-saudara bisa memberi catatan kolektif jika beberapa hal yang saya sampaikan ini menurut rekan-rekan semua adalah hal yang tidak didukung oleh studi akademis, dan mungkin juga sebagai praktisi musik dalam gereja, khususnya dalam gereja Toraja. Hasil refleksi itu saya mengatakan begini: musik gereja belum sebaik dengan musik sekuler. Saya waktu di Balikpapan melihat anak muda menikmati musik berjam-jam di kafe atau di angkringan, dan berpikir, coba ya teman-teman, kalau ibadah PBGT buat seperti itu, supaya kita tidak cepat-cepat sepertinya menyelesaikan nyanyian yang kita nyanyikan. Dikokena makam. Yang kedua, musik gereja belum dikelola dan dimainkan dengan profesional. Ya, sangat terbatas. Ya, termasuk saya hanya belajar secara otodidak, dan ya sedikit bisa tahu dan memainkan musik, tetapi mungkin dari teman-teman secara khusus dari
musik gerejawi atau teman-teman yang sudah studi khusus tentang hal itu, dia melihat bahwa itu belum memenuhi sebuah standar kalau kita bicara dari sisi disiplin ini. Yang kedua, gereja jemaat-jemaat masih ada yang belum terbuka dan memberi perhatian serius terhadap pelayanan musik dalam gereja. Seberapa gereja yang menstudikan secara khusus suatu gereja yang punya untuk menjadi pelayan musik dalam gereja, dan seberapa gereja yang memberi perhatian untuk fasilitas dari sisi kebijakan dalam gereja. Saya pernah diundang melayani di satu tempat, majelis gereja katakan Pak Pendeta sekaligus bawa keyboardnya sama bermainnya. Tetapi dengan bangganya mereka cerita, Pak Pendeta mana tahu pendeta ini mau bagi dulu. Kau memang sama kalau kita keyboard nih. Dan setelah itu katanya mereka tersinggung dan keyboard. Kau bisa mengulur lagi dulu ke kayak keyboard nih. Betapa sulitnya dalam gereja kalau kita bicara fasilitas dari sisi kebijakan. Saya di Balikpapan 75 juta dikeluarkan harus butuh 2 tahun untuk membicarakan dari sidang media untuk sound system dalam gereja. Saya bilang kenapa begitu susah? Ya, gereja belum sepenuhnya terbuka dan memberi perhatian serius terhadap pelayanan musik gerejawi. Seberapa gereja yang bisa mengangkat pegawai ataupun pelayan khusus musik gereja? Saya bicara pengalaman waktu saya kerja di Bogor tahun 2009, kami mengangkat seorang khusus untuk pelayan musik dalam gereja. Saya bilang, kasih kita tiap bulan ada saldo 30 juta, kenapa tidak kita keluarkan 3 juta untuk menggaji seorang yang memberi hidupnya untuk melayani dalam gereja Tuhan. Warga gereja yang pandai bermain musik perlu memberi diri untuk pelayanan musik di gereja. Ya, yang seberapa misalnya di Toraja, saya baru datang di Toraja, seberapa yang jago main musik, jago menyanyi itu ada di gereja setiap hari Minggu. Ya, berapa dari mereka yang hebat untuk main musik itu berada di gereja setiap hari Minggu. Dalam artian bahwa musik gereja belum dimainkan oleh orang-orang yang punya skill dan dia punya kemampuan musikalitas yang baik. Dan akhirnya ya orang terikat dipembakan lagu apa? Dipembakan pumalabang nilai dia masalah-masalah di seke-seke masalah. Dan tidak banyak di antara mereka yang kemudian meninggalkan tempat itu karena tidak diperlakukan dengan baik di seke-seke. Biasa di kopi sulit, tetapi fakta Alkitab berbicara bahwa pelayanan musik itu direncanakan oleh Allah. Kalau kita bicara dalam kitab Tawarikh begitu luar biasa ya. Kemudian pelayanan musik diperintahkan oleh Allah. Pelayanan musik itu dijalin oleh Allah. Allah menjamin semua yang melayani di rumah Tuhan, kaum Lewi, hidup dari pelayanan mereka di rumah Tuhan. Dan saya kira waktunya gereja memberi apresiasi kepada para pemain musik dalam gereja. Yang terkenal bagi ibadah syukur bila biasa dibenci. Ya, kalau anak kita biasa makan-makan, biasa sih 500, 600. Nah, ya tuh musik ala
Anak hadir jalan. Ya, ala kadarnya. Padahal tentu memainkan peran yang sama juga dalam sebuah ibadah. Tetapi di sisi lain sering menjadi masalah baru lah. Jadi daripada sedetil nasialin dia cuma lima mengiringi. Ibadah sedetil nasialin itu dijadwalkan. Tapi yang ya tuh makan rokok aku udah laksanakan. Pelayanan musik dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah. Saya tidak tahu di gereja teman-teman. Saya banyak belajar pada teman-teman kita di karismatik. Saya bersyukur bisa seorang pendeta di Toraja dilibatkan di gereja Betani, Pak Farbotan di Balikpapan, pendeta Samuel Kusuma belajar tentang manajemen musik. Semua yang mau melayani butuh waktu kurang 5-6 bulan untuk dididik prinsip-prinsip Alkitab bagaimana menjadi seorang hamba Allah dalam pelayanan musik. 6 bulan dalam perspektif mereka harus lahir baru. Dan saya melihat mereka ketika waktu latihan minimal 2 hari latihan dalam untuk sebuah ibadah, mereka datang dari kantor dengan pakaian kantor, mereka anak kuliah datang dengan masih dan mereka sedia melakukan tentang hal itu. Dan mereka hidup dari situ. Jadi betul-betul melihat dirinya sebagai seorang hamba Allah. Fakta lain, pelayanan musik diatur dengan teliti. Kalau kita melihat dalam 1 Tawarik pasal 23, ya mohon maaf kalau mungkin angka yang saya tuliskan ini salah. Orang Lewi yang melayani di Bait Allah sebanyak 38.000 orang. Dan untuk menjadi pelayan musik dikatakan sebanyak 4.000 orang. Dan itu orang-orang diteliti semua yang 30 tahun ke atas. Saya bertanya kenapa yang 30 tahun? Mungkin dari sisi pendekatan psikologi barangkali ya, mereka lebih stabil. Iya. Dan mereka dewasa dan matang dalam pengambilan keputusan untuk itu. Mungkin itu terlalu ideal ya, tetapi paling tidak itu fakta Alkitab kepada kita semua. Mereka dikerjakan oleh orang-orang terlatih. 1 Tawarik pasal 25 ayat 30. Jumlah mereka bersama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Ini orang terlatih. Ya, orang terlatih. Pelayanan musik dipilih oleh Allah dan pelayanan musik adalah diurapi oleh Allah. Betapa kuatnya dasar Alkitab dia terhadap musik dalam Alkitab dan tentu menjadi referensi dasar dari gereja dalam pelayanan musik baik vokal dan instrumen. Oleh karena itu musik bukan pilihan tapi sebuah ketetapan. Dia adalah mata rantai dari sebuah penyembahan. Yang perhatikan itu tata ibadat dari 8 sampai 9 lagu ya di situ 8 dan 9 nyanyian yang dinyanyikan setelah ibadah. Jadi kalau kita bisa melihat apa yang Roh Kudus Tuhan bisa kerjakan dari 9 nyanyian ini ketika betul-betul disiapkan dengan baik, maka kita sebagai penyelenggara akan menuntut semangat dalam mengalami pertalian yang intim dengan Tuhan dari nyanyian itu. Selain mata rantai, liturgi mempertajam pengungkapan iman dan perasaan akan karya Tuhan.
dan sebagainya. Setiap orang punya cara berbeda dalam mengungkapkan iman dan perasaan akan karya Tuhan dalam hidupnya melalui musik, baik itu vokal dan instrumen dan sebuah ibadah. Memancarkan daya kuasa yang dapat menyegarkan, membaharui dan mengubahkan hidup seseorang. Saya bicara pengalaman saja ya, dan mungkin itu yang lebih banyak kita bangun bersama. Tahun 2018 ya, Pak Pendeta Parilingan ada sebuah program dari KLM untuk ibadah ekspresif, dan kemudian jemaat tempat saya pelayanan juga satu dari sekian jemaat. Sebelum itu dilakukan untuk ibadah sore itu kami data 250 sampai 300 orang. Tapi setelah berjalan peserta ibadah sampai 500, 600, 700 orang. Saya kemudian bertanya, ini orang ini selama ini di mana? Tetapi kemudian itulah segmen lain mereka untuk bagaimana bertumbuh dalam iman dari sesuatu yang kita coba pelan-pelan belajar untuk bangun bahwa kita tidak boleh bermain-main dan menyepelekan hati. Dan bahkan itu ada 2 orang pemuda tiba-tiba datang kepada saya, Pak Pendeta, saya boleh dibaptis? Saya bilang, kenapa? Saya bilang, kamu warga gereja? Bukan. Dia katakan sama saya, sudah 4 bulan saya ibadah di sini, Pak Pendeta. Saya bertanya kepadanya, apa yang membuatmu tergerak untuk itu? Dan dia jujur katakan, saya mengalami sesuatu yang berbeda ketika bernyanyi dalam ibadah di sini. Jadi saudara-saudara, saya kira kita cukup banyak pengalaman bahwa ada cukup banyak orang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan, bukan oleh kita, bukan oleh musik itu sendiri, tapi Tuhan mengubah hidupnya ketika kita belajar untuk mengerjakannya dengan baik. Memberi kesempurnaan penghayatan kepada peribadatan. Melodi tanpa syair hampa. Syair tanpa melodi hampa. Ya. Melodi tanpa syair hampa, tetapi syair tanpa melodi hampa. Dan ini seperti 2 sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengangkat Mazmur pasal 2, pasal 146 ayat 2, aduhan dan memuliakan Tuhan selama hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. 5 Mazmur terakhir ini kalau kita perhatikan banyak berbicara tentang apa, mengapa, dan di mana dan bagaimana kita harus memuji Tuhan. Dan oleh karena itu beberapa catatan. Yang pertama, pujian mengalihkan pikiran kita dari masalah dan kelemahan kita dan membantu kita fokus pada Allah. Bila cobaan menimpa di hidupmu, bila kelemahanmu meminta keadaanmu, hingga masih ada suatu yang sanggup pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa dan
Yang kedua, pujian membawa kita dari perenungan pribadi kepada penyembahan bersama. Ya. Hari ini ku rasa bahagia, dan akhirnya bergandengan tangan. Ya. Ciri khas dari nyanyian gereja adalah bunyinya di sini. Ketika teman-teman di jemaat menyusun tata ibadah, saya selalu bertanya, lagu ini berapa persen jemaat yang bisa nyanyikan? Kalau kurang dari 75%, tidak usah masukkan di dalam. Karena semua orang harus bernyanyi. Tapi biasanya jemaat kami yang telah minta dan nyanyian vokal grup atau apa salahnya sampel kantor ya apa dari sana som leader atau melo pelatihan yang organik betulan untuk hadiah piano yang bernyanyi. Yang ketiga, pujian membuat kita memikirkan dan menghormati karakter Allah. Coba di Inggris aja. Yang terakhir, pujian mengubah perspektif kita dari yang duniawi kepada yang surgawi. Ya, ada lagu pukulan yang kali ini Tuhan, ku mau ini Tuhan, memikul salib dengan sejuta dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama Tuhan. Yang terakhir, pujian mempersiapkan hati kita untuk menerima kasih Allah dan kuasa Kudus. Kasih pujian mempersiapkan hati kita. Ya, kalau kita lihat dalam grafik kelimpahan kita ya, bagaimana kita dituntun untuk mengalami klimaks dalam ibadah itu, dalam apa pemberitaan firman Tuhan itu. Dan oleh karena itu, pujian itu punya peran yang sangat penting untuk membawa kita ke sana. Saya kutip Roma pasal 10:14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar bahagia. Ini saya akan proklamasi dalam konteks kita ini. Bagaimana mereka berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mau bernyanyi kepada Tuhan jika tidak ada yang menciptakan nyanyian itu? Betapa indahnya kedatangan para komposer, para pencipta lagu dalam seni lokal ini. Tidak bisa membayangkan dunia tanpa nyanyian, dunia tanpa pujian.
Nyanyian Musa sebagai nyanyian tertua, dan masih ada yang lain yang kita catat dalam Alkitab. Daud begitu mempesona karyanya dan sampai sekarang ini menginspirasi kita untuk bagaimana meneguhkan kawanan domba Allah untuk tetap mengalami relasi pribadi keintiman dengan Tuhan dari ujian, bukan hanya dalam ibadah tetapi di sebagian hidup mereka. Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan oleh Bapak Pendeta. Kita masuk dalam persembahan dengan mengiringi dari Pak Budian Toraya nomor 133. Sebelum kita masuk di akta doa syafaat, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ketua 1 Badan Pekerja Sipil Gereja Toraja untuk membuka semiloka Mazmur Pertempuran Gereja Toraja. Ini tradisi baru sebenarnya di Gereja Toraja, tapi baiklah bila ini menjadi sesuatu yang memberkati Gereja Toraja, akan menjadi sesuatu yang langit. Saya jemput teman-teman untuk berdiri. Dengan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal pada hari ini, jelas tanggal 20 Juni 2023, semiloka Mazmur Kontemporer Gereja Toraja saya nyatakan dibuka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai kita semua dan baginya lah segala kemuliaan. Terima kasih.
berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan-Mu. Kami diperkenankan memulai semilokan Mazmur kontemporer Gereja Toraja pada hari ini. Pimpinan dari Tuhan kiranya mengawal kami terus sampai selesainya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Semua yang menjadi bahagian dari semilokan ini Tuhan, baik narasumber yang akan memberikan pemantik kepada kami semua maupun peserta yang olehnya telah ditetapkan dan mungkin masih akan terus ditambahkan oleh Tuhan melalui Komisi Liturgi Gereja Toraja, berproses sehingga kekayaan kasih karunia Tuhan sungguh-sungguh dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang akan mendukung kami sepanjang kegiatan ini. Mereka adalah bahagian dari pekerja dan pekerjaan Tuhan. Sekalipun akan menggunakan cukup banyak waktu dan tenaga, kami berdoa kami semua sehat, tidak ada yang jatuh dalam sakit penyakit. Terima kasih untuk semua yang boleh mengambil bahagian dalam ibadah ini. Ujian kami, tubuh kami, dan harta benda yang kami berikan menjadi persembahan terbaik untuk Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid dan kami gerejanya berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita semua berdiri. Nyanyikan 19 kali dan liturgi kami. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan.
Demikian ibadah pembukaan semiloka masa pertempuran Gereja Toraja, dan kepada kita yang mengambil bagian di dalamnya, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.